Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa lagi di pertemuan kita. Ya, pada hari ini ya saya akan mengajarkan bagaimana model konsep dan gaya interaksi. Mungkin materi bisa di-download di e-learning dan Anda saya minta mengisi daftar hadir di e-learning. Ya. Gitu. Jadi dalam interaksi manusia dan komputer itu, ya, nah, kita ada yang namanya model konsep dan gaya interaksi, ya, tuh. Nah, apa itu model konsep? Jadi suatu model yang menerangkan tentang sistem yang dicadangkan dalam bentuk ide dan konsep berkenaan dengan keupayaan sistem. Jadi bagaimana perlakuan sistem dan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem dalam bentuk yang boleh dipahami oleh pengguna seperti yang dikehendaki. Nah, jadi Anda harus tahu dulu model konsep. Ya, kalau Anda pengen orang itu berinteraksi dengan touchscreen, maka konsepnya program yang Anda buat itu harus orientasinya touchscreen. Jadi nggak perlu lagi harus menggunakan keyboard. Nah, itu ya. Jadi banyak-banyaklah dibuat tombol-tombol di sana. Dan menu-menu yang cukup ditekan dan dipilih. Nah, itu. Tapi kalau Anda pengen formulir itu kan harus banyak diketik. Maka dia harus lebih nyaman menggunakan keyboard. Nah, maka model konsepnya harus menyediakan keyboard atau dia bisa menerima input dari keyboard. Karena formulir susah kalau kita pakai touchscreen, lebih enak mungkin formulir itu ngisinya pakai keyboard. Jadi itulah gaya model konsep bagaimana Anda memanipulasi kerja dari komputer. Ya. Nah, contoh, ini contoh model konsep zaman dulu, tapi nggak tahu ya zaman kamu ada nggak ini ya. Kalau Anda pengen merekam suatu video, ya, merekam suatu acara di TV, itu dulu direkam pakai video. Jadi TV itu dihubungkan ke video, namanya video recorder. Nah, TV jalan, di situ ada kaset. Nah, bagaimana apa yang tampil di TV itu nanti bisa terekam di video recorder. Nah, caranya pertama adalah konsepnya adalah pertama kali Anda harus merekam tombol rec. Tombol yang ada tulisannya rec. Kalau kita mau berhenti gimana? Nah, tekan tombol stop. Kalau kita mau mulai lagi gimana? Tekan tombol play. Nah, tetapi Anda tidak perlu berdampingan dengan orang yang menggunakan video tersebut. Cukup dengan konsep yang ada, orang sudah ngerti. Kalau pengen ngerekam, cukup tekan rec, pengen berhenti cukup tekan stop, pengen memainkan video cukup tekan play. Nah, sekarang masih dipakai. Stop itu lambangnya peta putih. Kalau rekam itu lambangnya bulatan ada merah di tengahnya. Kalau play itu segitiga hijau atau segitiga putih. Masih dipakai itu, tapi dipakainya di komputer, bukan dipakainya di video recorder karena video nggak dipakai lagi zaman sekarang. Karena nggak ada lagi orang menyewakan video ya. Film sudah gratis sekali sekarang. Nah, jadi kenapa kita harus ada model konsep?
Dia itu membantu agar kita bisa membangun sistem dan memilih sesuatu itu cocok sesuai dengan interaksi yang dikehendaki. Sehingga orang sudah terbentuk mentalnya bahwa kalau gambar peta putih itu untuk stop, gambar bulatan merah itu untuk merekam, gambar segitiga panah itu untuk memulai atau play, gambar segitiga melengkung ke belakang itu back, kalau ke undo atau ke depan itu redo. Nah, itu sudah ada konsep model di situ, ya. Nah, ada dua model konsep. Ya, pertama, model yang berdasarkan aktivitas. Yang kedua, model berdasarkan objek. Jadi kalau berdasarkan aktivitas, dia bisa kita memberikan petunjuk-petunjuk. Jadi Anda memberikan petunjuk-petunjuk pada program yang Anda buat. Atau Anda bisa berdasarkan dialog. Apakah Anda ingin melanjutkan? Yes or no. Itu dialog. Atau Anda memanipulasi. Jadi ada navigasi di situ. Atau juga bisa dengan searching atau browsing. Itu juga model konsep. Nah, model konsep yang kedua adalah objek. Dia berdasarkan gambar-gambar. Jadi sesuatu itu diganti dengan bentuk-bentuk gambar, bukan bentuk-bentuk tulisan. Nah, contoh model konsep yang memberikan petunjuk atau arahan. Jadi jika melaksanakan sesuatu, sesuai dengan arahan yang ada dalam program tersebut. Anda pernah menggunakan ATM enggak? Ada yang pernah menggunakan ATM di sini? Halo? 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 Ada yang pernah menggunakan ATM enggak? Halo? Enggak kedengar ya suara saya? Maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Oh ya, sinyal di Fasilkom enggak bagus ini nih. Ada yang menggunakan ATM enggak? Yang menggunakan ATM? Ada yang pernah menggunakan ATM enggak? Belum Ada, pernah. Pak. Ada. Nah, di ATM itu berdasarkan arahan atau berdasarkan gambar? Arahan, Pak. Arahan Pak. Berdasarkan arahan, ya. Ya. Berdasarkan arahan. Nah, jadi ada petunjuk-petunjuk yang ada di dalam ATM itu. Jadi Anda disuruh menekan tombol berdasarkan petunjuk yang ada. Ya. Nah, contoh lagi kalau zaman dulu itu adalah video recorder. Ya. Video recorder itu dia berdasarkan arahan. Sehingga orang diberi petunjuk untuk menggunakan sesuatu. Atau DOS. DOS itu perintahnya juga berdasarkan arahan. Dia pakai teks untuk melakukan suatu perintah. Ya. Atau Word misalnya untuk Microsoft Word, nah itu kan dia perintahnya berdasarkan teks atau ada suatu aplikasi untuk mengetik, nah itu dia perintahnya berdasarkan teks misalnya. Tapi kalau Word sekarang sudah pakai gambar saya lihat. Ya, nah kelebihannya apa? Kalau berdasarkan perintah teks itu biasanya dia punya kekuatan yang tinggi. Jadi dia perintahnya itu bisa superior gitu. Ya. Cukup dengan mengetik sesuatu sudah terlaksana gitu dan bisa hilang, itu bisa terhapus gitu ya. Itu. Sulit untuk mengembalikannya. Gitu ya. Gitu.
Nah, kalau berdasarkan dialog, ya, jadi komputer dan manusia itu ada dialog. Komputer memberikan pertanyaan atau manusia memberikan pertanyaan, nanti ada yang menjawab. Nah, apa jawaban itu? Itulah tindakan yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Misalnya saya mau mencari kata-kata Pali, Ahmad Pali. Itu kan saya mengetik Ahmad Pali pada browsing. Misalnya pakai apa ya, Mozilla atau pakai yang lain ya. Nah, kita browser, kita ketik Ahmad Pali. Nah, ketika kita ketik Ahmad Pali, maka si komputer akan muncul tulisan yang berhubungan dengan Ahmad Pali. Tapi dia juga bisa juga mungkin menawarkan apakah yang saya maksud itu hanya Pali atau juga Padli. Nah, kalau kita iyakan juga, berarti semua yang kata-kata Pali dan Padli juga muncul. Atau dengan memberikan nasihat. Jadi ada petunjuk lah dari si komputer. Kalau kita salah ketik atau salah pencet, misalnya sebelum terhapus dia memberikan petunjuk dulu apakah memang benar kita pengen menghapus atau tidak. Nah, itu biasanya seperti itu ada, ya. Atau dia mempunyai bantuan, ya. Ada bantuan itu, dia minta bantuan. Nah, jadi kita ada di komputer dari yang kita buat nanti programnya menyediakan menu help atau bantuan, ya. Atau contoh juga kalau Anda pernah menghubungi call center yang di sana ada mesin penjawab otomatis. Nah, itu ya. Itu mungkin. Nah, ini contoh berdasarkan dialog. Ketika saya mengetik komputer salah ketik, dia akan memberikan contoh. Apakah yang kau maksud itu komputer pakai E atau komputer tidak pakai E? Nah, kalau kita klik komputer pakai E, maka layar akan berganti memunculkan semua tulisan komputer yang memakai E. Mungkin kita salah ketik, komputernya kurang huruf E. Nah, ini contoh berdasarkan dialog. Ya, kelebihannya apa? Kita mudah berinteraksi karena orang yang biasa pun bisa menggunakannya. Orang yang pemula pun bisa menggunakannya karena dia ada dialog di situ, ada petunjuk di situ. Tapi kelemahannya, kalau kita punya keterbatasan pengetahuan atau programnya tidak pintar, nah maka tidak berhasil mencapai informasi yang didapat. Nah, ada lagi contoh model konsep berdasarkan percakapan. Ya. Jadi ada pertanyaan dan ada pilihan jawaban. Nah, itu kita juga bisa membuat suatu program yang menggunakan dialog percakapan. Jadi ada yang bertanya, ada yang menjawab. Setiap jawaban ada tindakan balas, tindakan apa yang akan dilakukan setelah dia menjawab, baik komputer atau manusia. Nah, kemudian ada lagi navigasi, manipulasi. Jadi ada objek-objek yang tertentu itu sebenarnya mewakili beberapa perintah teks. Misalnya kalau kita ada gambar Windows, kita klik Windows, itu sebenarnya ada perintah teks yang harus diisi. Tapi digantikan oleh sebuah gambar. Jadi cukup mengklik sebuah gambar, maka perintah teks tadi tidak perlu diketik lagi. Atau kalau Anda pengen menutup sesuatu, misalnya close, enter, itu diketik dulu. Tidak perlu kita ketik, cukup ada tanda silang. Jadi ada manipulasi di situ. Cukup dengan gambar silang, Anda nggak perlu mengetik sesuatu perintah, dia akan melakukan
pekerjaan menutup Windows. Nah, tapi sebenarnya yang silang itu ada perintah di dalamnya tuh. Kalau dia mengetik mengklik tanda silang, maka dia harus melaksanakan A, B, C, D. Jadi ada tag yang harus diketik. Tapi nggak perlu manusia mengetik itu, cukup komputer yang melakukan perintah itu. Jadi manusia cukup melihat gambar-gambar. Jadi ada manipulasi antar muka di sini. Ya, pengen membuka cukup dengan ganti dengan gambar apa. Pengen memotong cukup diganti dengan gambar gunting misalnya. Orang tahu itu untuk cut, kan? Padahal untuk cut itu sebenarnya perintahnya diblok dulu, tidak diketik apa dulu, baru dia terpotong. Tapi cukup gambar gunting aja sudah terpotong gitu ya. Nah, ada lagi model konsep berdasarkan searching atau browsing, penjelajahan. Jadi, kita cukup mengetik sesuatu, kita bisa mencari informasi yang ada di dalam tempat penyimpanan data tersebut. Misalnya ketika Anda Windows Explorer ya, ada Explorer itu kan. Nah, Anda pengen mencari apa kan Anda tinggal klik-klik saja atau mengetik kata apa, nanti akan muncul yang Anda cari. Gitu ya. Atau berdasarkan objek. Ya. Contoh dalam Microsoft Excel itu dia sebenarnya pengen menggantikan kertas yang bertumpuk-tumpuk karena kan pembukuan itu biasanya itu orang menggunakan kertas yang bertumpuk-tumpuk. Nah, cukup dia ganti dengan gambar layer-layer. Gambar layer-layer itu seolah-olah kertas yang ditumpuk-tumpuk. Kalau Anda klik sheet 1, sheet 2, sheet 3 itu kan layer-layer. Dia seolah-olah ada kertas yang ditumpuk-tumpuk itu. Nah, padahal sebenarnya tidak. Tapi itu berdasarkan objek gitu ya. Nah, kemudian bagaimana metafora antarmuka? Jadi orang sekarang membuat suatu antarmuka di dalam komputer itu sesuatu yang sudah familiar. Sehingga pengguna itu tidak lagi salah. Kalau gunting itu kan maknanya untuk memotong. Ya, jadi cukup dengan gambar gunting orang sudah tahu bahwa ini pengen memotong teks, memotong gambar, atau memotong yang lain, ya, memotong file. Nah, itu ya. Cukup dengan gambar gunting. Kalau untuk mengcopy, lambangnya apa kalau copy? Rifki Abimayu. Apa lambangnya kalau copy Rifki? Kertas ditumpuk. Ya, ada kertas yang bertumpuk dua ya. Kalau scan Iya, apa Pak. ya? Kalau nyecan? Gambar apa lah kalau perintahnya kalau scan? Diganti gambar apa lah? Kalau kalau Beda kan scan copy itu dan scan? iya, Pak. Kalau scan itu biasanya ada kotak terus ada garis di tengahnya, Pak. Ya lupa saya ya. Kalau di sini di scanner saya ini gambar scan itu adalah ada gambar garis, ada gambar panah. Ada gambar kertas tapi ada gambar panah. Ya. Itu scan. Oke ya. Nah, recycle bin. Coba recycle bin ya, saya tanya nih. Recycle bin siapa ini? Ini serius nih ini budak ini. Apa namanya ini? Gali Bayu Permana. Gali Bayu Permana. Gali Bayu Iya, Permana, Pak. halo. Iya, Pak. Ada. Recycle bin gambarnya apa? Recycle bin gambarnya seperti tempat sampah, Pak. Kotak sampah, oke. Kalau desktop? Pak, Desktop. tetap gambarnya komputer. Komputer ya? Bener apa? Nah, coba cek lagi ya. Kalau desktop sejak mana gambarnya? Kalau Windows? Windows gimana kali?
Gambarnya seperti jendela kotak-kotak itu, Pak. Jendela. Ada hordangnya enggak di jendela itu? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya. Oke. Cut paste sudah saya gambar tadi. Nah, ini nih coba Nadia Luciana. Nadia Luciana, drag and drop, gambar apa? Drag and drop biasanya gambar panah terus ada kotak putus-putus itu, Pak. Ya. Kalau dia aktif tangannya terbuka, ya, atau panah yang diklik dia berubah gambarnya menjadi tangan. Itu drag and drop. Ya. Nah, jadi banyak gaya interaksi itu jadi bisa dengan bahasa, petunjuk. Bisa juga Anda menampilkan menu-menu. Ya. Nah, atau menggunakan bahasa asli. Ya. Gulpi apa Gulpi nih? Gulpi Oktariani. Bahasa Iya, Pak, ada, asli. Oke. Ada enggak Windows bahasa Indonesia? Jarang, Pak. Aduh, enggak pertanyaan saya. Ada Oh, enggak ada, Windows Pak. pakai Ada. bahasa? Oke. Apakah semua Windows bisa diubah ke dalam bahasa Indonesia? Bisa. Ya? Anda yakin? Insya Allah bisa, Pak. Enggak perlu bertanya sama teman? Yakin ya? Gulpi. Mana Gulpi tadi? Kok Iya, hilang? Pak. Yakin ya? Yakin, Pak. Biasanya dia minta ini tambahan, enggak salah, minta install ada tambahannya. Driver tambahan. Kalau anak aslinya mungkin enggak ngerti bahasa Indonesia. Setahu aku sih tidak tahu lah. Mungkin Mbak Ado ya. Jadi mungkin pada saat install awal itu mungkin ada pilihan ya, mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ada apa di awal sudah ada. Randy, kalau install Windows dari awal tuh ada pilihannya ya. Nah, pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Randy Prasetyo. Ada, Pak. Ada ya? Kalau Randy kemarin. Iya, berarti Iya, dari Pak. awal tuh sudah ada bahasa Indonesia ya. Ada ya? Iya, Pak. Oke. Kalau bahasa Palembang ada nggak? Iya, ada. Bahasa Palembang ada bahasa Palembang? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Kalau bahasa Palembang itu tidak ado, tidak ado, bukan nggak ada, tidak ado. Betul nggak Randy? Oh ya Randy, benar Iya, nggak? Pak. Bahasa Palembang itu tidak ado, bukan tidak ada, Benar, bukan nggak Pak. ada. Benar nggak? Iya, Pak. Bener, Pak. Ya, bahasa Palembang itu tidak ado, bukan nggak ada. Oke. Oke, nah sudah ya. Selanjutnya bisa juga gaya interaksi dengan formulir, form yang harus diisi. Ya. Ketika Anda mau membuka suatu aplikasi yang membutuhkan data Anda, dan sekalian pengen buat email pertama kali, biasanya dia harus mengisi formulir. Ya. Itu interaksi sebenarnya. Kita berinteraksi sama komputer dengan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang dari ada komputer. Atau dialog. Jadi komputer memberikan pertanyaan, kita menjawab. Atau dengan Windows, atau dengan icon-icon, atau dengan menu, atau dengan memilih pointer-pointer. Itu juga bisa. Atau dengan memanipulasi langsung. Nah, itu jenis-jenis gaya interaksi. Nah, contoh bahasa arahan. Jadi kita harus mengetik kata-kata atau kalimat tulisan agar komputer mau melaksanakan perintah kita. Ya. Tapi bahasa arahan ini dia sangat powerful dan fleksibel. Tapi si pengguna harus hafal. Kalau mau menghapus bukannya pilih gunting, tapi delete. Nah, kita harus hafal kan? Bukannya cut tulisannya, tapi delete. Nah, itu kan. Kalau kita tidak ada ingat, tidak mana ya ngapus ini. Nah, tidak hapus-hapus. Atau kita pilih cut, tidak terpotong-potong. Ya. Nah, itu ya. Itu ya.
Jadi perlu pengguna mengingat perintah-perintah tersebut sehingga susah untuk dipelajari kalau bahasanya bahasa Inggris atau bahasa tertentu, bahasa mesin, bahasa komputer. Kalau pakai bahasa Palembang, perintahnya insya Allah saya hafal. Tapi kalau pakai bahasa tertentu, mungkin saya tidak hafal. Kemudian bisa juga Anda berinteraksi dengan komputer dengan cara menu. Jadi ada pilihan-pilihan sesuatu yang dipilih, cukup menekan tombol atau memilih sesuatu, maka dia akan muncul. Nah, menu itu bisa menu berdasarkan tag, bisa menunya naik turun, bisa menunya bertingkat-tingkat, atau bisa menunya bertumpuk. Nah, itu banyak jenis menunya. Ya. Ini IMK kan mata kuliah kita nih kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, kelebihannya apa kalau pakai menu? Jadi kita nggak perlu ngapal seperti tag tadi. Cukup Anda memilih-milih saja. Jadi sehingga orang baru pun bisa menggunakan program Anda. Jadi ada aturannya, mungkin ada strukturnya. Kalau setelah milih ini, muncul ini. Setelah milih ini, muncul ini. Sehingga sistematis. Tapi kelemahannya adalah agak lambat karena dia milih-milih terus. Bagi yang sudah mahir komputer, dia lebih senang pakai tag. Cepat prosesnya. Ya, dan lebih fleksibel. Kalau menu tuh harus berurutan. Jadi sudah dari milih menu A, B, C, D, nah balik lagi ke A lagi, dia harus sesuai urutan. Nah, bisa juga sebenarnya Anda membuat interaksi manusia dan komputer dengan bahasa Palembang. Bahasa asli, orang yang akan memakai. Tapi Anda harus memberikan arahan dulu kepada dia. Ya, karena perintahnya harus menggunakan bahasa Palembang. Ya. Dan biasanya konsepnya pakai soal dialog. Karena biar orang Palembang bisa menggunakan program Anda, maka dia memakai soal dialog. Tapi ketika dipakai di Amerika, orang Amerika nggak bisa pakai. Karena bahasa Palembang hanya dimengerti oleh orang Palembang. Mungkin Anda membuat suatu menu khusus untuk anak-anak yang tinggal di kota Palembang. Atau membuat suatu game permainan yang digunakan oleh orang-orang Palembang. Nah, jadi perlu dibuat game dengan bahasa asli Palembang. Jadi mudah digunakan oleh orang Palembang. Tapi kelemahannya hanya dipakai oleh orang tertentu. Dan kalau orang lain make yang nggak ngerti bahasa Palembang, terjadi kekeliruan. Sehingga kekeliruan itu mengakibatkan orang nggak bisa menggunakan program Anda. Nah, ada lagi membangun mental pengguna itu dengan cara membuat suatu formulir sehingga ada soal jawab yang harus diisi. Jadi ada program, misalnya program penjualan di kasir. Jadi dia harus mengisi sesuatu, mengetik sesuatu sehingga setelah benar dia print, muncullah struk pembayaran. Ya, itu. Atau program untuk inventaris barang, atau program untuk sirkulasi buku di perpustakaan. Nah, itu kan menggunakan formulir semua itu karena nama buku, nama barang, jenis barang ya. Jadi kelebihannya sama seperti kita membuat pembukuan ya. Tapi kelemahannya hanya digunakan untuk program-program tertentu, tidak fleksibel untuk semua program. Karena sesuai kebutuhan menggunakan formulir itu udah setiap ada yang main game nama pakai formulir. Kalau lah mau gini, tapi ada saya lihat game bola kaki tapi dia ngisi-ngisi formulir di situ. Game apa lah nama itu ya? Nggak ketik bola kakinya di situ. Game apa namanya itu? Nggak ketik orang main bolanya tapi tahu menang kalahnya.
Dia mengisi sesuatu, mengisi sesuatu, mengisi sesuatu. Ada yang pernah main game itu? Halo? Football manager, Pak. Football manager namanya ya. Dak kate orang main bolanya di situ kan? Iya, Pak, cuman ngatur Pak jadinya, Pak. Iya, cuma ngisi-ngisi bae kan? Nah, itu salah satu contoh penerapan POM di situ ya. Ngisi-ngisi sesuatu. Football manager namanya. Nah, ada lagi dengan cara soal dialog. Ya, kita diberi langkah demi langkah menjawab sesuatu. Kalau kita benar, dia akan ada tindakan. Kalau kita salah, dia tidak bertindak. Tapi itu punya keterbatasan, ya. Tidak fleksibel. Nah, ada lagi yang sekarang terus berkembang, yaitu pakai Windows. Ya, pakai Windows, pakai icon, pakai menu, pakai pointer. Ya, ini tetap berkembang. Jadi dia dengan grafik user interface. Saya lihat memang programnya tetap berkembang. Orang menggunakan grafik user interface. GUI ya, grafik user interface. Duh. Nah, jadi di HP kamu itu sudah pakai GUI. Kalau sekarang kan grafik user interface. Perintah-perintah di HP itu sudah pakai grafik semua. Oke, ini nggak perlulah tugas ini cukup Anda tahu sajalah ya. Saya sudah ngasih tugas apa minggu lalu ya? Halo? Ada tugas apa minggu lalu? Membuat ringkasan tentang apa yang ingin dibuat, Pak. Sudah dikumpul belum? Sudah, Pak. Kapan terakhir ngumpulnya? Senin Senin ya. Ya. Senin. Tugas yang akan datang ada nggak? Tugas untuk yang dikumpul seminggu lagi? Ada, Pak. Apa tugasnya? Yang prinsip kebolehgunaan itu, Pak. Oh itu ya. Saya kerjakanlah tugasnya. Jadi dikumpulnya hari apa itu dikumpul? Senin, Pak. Hah? Senin juga? Senin. Jam berapa? Iya. 14. Jam? Jam berapa dikumpul? Jam 8, Pak. Jam 8 pagi. Nah, jangan terlambat ya. Iya, Pak. Itu ya. Oh, oke. Ya, tolonglah dikerjakan jangan sampai terlambat ya. Oke. Nah, yang ini nggak usah dulu lah tugas ini, kasihan kamu sudah banyak tugas. Tapi minimal kamu tahulah apa itu model konsep, apa itu gaya interaksi, ya. Tidak perlu kamu. Tapi kalau kamu mau cari-cari iseng-iseng boleh, tapi tidak usah dikumpul. Mau iseng-iseng mencari contoh-contoh dari model konsep, mencari contoh-contoh dari gaya interaksi. Ya silakan kalau mau mencari iseng-iseng, nggak masalah, ya. Tapi nggak usah dikumpul, ya. Itu cuma untuk kamu pelajari baiklah ya. Oke ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi Anda bisa pelajaran-pelajaran yang lalu itu bisa Anda lihat di videonya. Nanti akan saya upload video-video pembelajaran yang sudah kita ajarkan. Biar kamu bisa mengulang sendiri di rumah hal-hal yang sudah kita pelajari. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Halo? Suara saya kedengaran nggak ya? Halo? Kedengaran. Kedengaran. Nggak ada pertanyaan ya? Jadi sudah paham semua ya? Izin bertanya, Pak. Siapa namanya?
Abimanyu, Pak. Oke, Abimayu gimana Abimayu? Izin bertanya tentang yang model konsep tadi, Pak. Itu kan tadi Bapak jelaskan ada 4 Pak model konsep, yaitu pemberi arahan, percakapan, manipulasi, dan penjelajahan. Jika nanti semisal kalau ingin kan dari 4 model konsep tadi itu kalau tidak salah dengar saya pas Bapak jelaskan tadi kan ada yang fungsinya itu hampir mirip-mirip Pak. Pertanyaan saya apabila nanti kalau bikin program itu tidak memakai dari salah satu konsep itu yang memiliki fungsi yang sama itu tidak apa-apa atau semua konsep itu harus dimasukkan Pak ke dalam program yang nanti akan dibuat. Nah, Terima kalau kasih. Anda merancang sesuatu, Anda harus memilih sesuai dengan sasaran yang akan menggunakan program Anda. Abimayu pengen buat program apa contohnya? Yang Kak tugas tahu. Untuk ini saya rencananya ingin membuat program forum diskusi Pak. Oke, forum diskusi untuk kelompok apa? Kelompok masyarakat. Forum diskusi untuk yang pengguna atau penyuka tentang film dan teknologi Pak. Oh, masalah rencananya. film. Berarti umurnya tuh sekitar umur berapa lah? Untuk paling umurnya nanti dibikin rentang antara 16 tahun ke atas. Ya. Nah, jadi sesuaikan dengan kelompok umur dan pengetahuan si pengguna nanti. Kalau anak-anak 5 tahun ke bawah, jangan pakai model konsep yang pakai bahasa yang model konsep yang menggunakan ini, yang model konsep misalnya menggunakan banyak tulisan gitu ya. Nah, anak-anak kan males kalau harus membaca, ngetik gitu ya. Nah, dia pengen yang sifatnya gambar-gambar, klik-klik aja sudah jalan gitu. Nah, itu. Tapi kalau ketika Anda dialog, bertanya jawab itu ya misalnya itu ya mungkin lebih seneng model konsepnya pakai searching atau model konsep yang pakai petunjuk gitu kan, diketik-ketik, ditulis gitu. Nah, itu. Jadi tidak semua model konsep itu diterapkan dalam program Anda. Jadi Anda pilih saja model konsep yang sesuai dengan sasaran kelompok yang akan menggunakan program Anda nanti. Ya, itu Abimayu jawabannya ya. Paham Abimayu? Ya, baik Pak. Oke. Paham Pak. Terima kasih Ya, Pak. jadi pilih yang cocok ya. Oke. Yang lain silakan yang lain. Dapa lagi di mana Dapa ya? Dapa Badan Torik ini lagi di mana orangnya? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Aku pikir lagi di luar negeri. Tidak. Bukan ya? Kalau Wahyu lagi di ruang angkasa, Wahyu Padri saya lihat itu. Di rumah, Pak. Itu Kak di ruang angkasa. Oke. Yang lain silakan yang lain. Oke. Meta Aryani ada ya orangnya ya. Lagi di mana Meta tuh? Di rumah, Pak. Di rumah juga ya. Oke. Banyak di rumah kan loh kamu nih. Yo, syukurlah kalau kamu di rumah, aku setuju. Jadi ya minimal di ruangan lah ya. Jangan lagi di jalan. Ya enak lah kuliah sambil berjalan gitu ya. Mantap di satu tempat baru kuliah itu, jangan kuliah sambil di mall lagi jalan-jalan sambil milih barang misalnya. Di mana otak kamu bisa dapat itu. Ilmunya nggak dapat gitu ya. Nah, mantap di satu tempat, nah dengarkan kuliahnya gitu. Jadi enak. Setelah selesai kuliah baru mau jalan-jalan lagi ya silakan. Yang lain silakan kalau ada pertanyaan lagi. Cukup dipahami ini. Paham Izin ya? bertanya, Pak. Siapa? Dava, Pak. Ya silakan Dapa, kenapa Dapa? Tadi ada yang tentang konsep bahasa, Pak, gaya interaksinya pakai bahasa alami atau bahasa natural. Itu kan misalnya aplikasi yang nanti dibuat bukan cuma untuk orang Palembang, Pak. Nah, bagusnya itu tuh pemilihan bahasanya itu setelah kita masuk ke dalam aplikasi atau dari sebelum, mungkin kan pas masuk aplikasi itu kita disuruh login dulu Pak atau bikin akun dulu.
takutnya kan kalau misalnya kita sudah bikin bahasa Indonesia dari awal, taunya ada orang dari luar negeri yang pakai, kan mereka kalau misalnya ganti bahasanya, kalau ganti bahasa di dalam aplikasi kececer duluan Pak. Lah ada bahasa Indonesia kan mereka nggak ngerti. Jadi ngegantinya itu pas kita sebelum masuk aplikasi atau setelah masuk aplikasi Pak, baru ada Ya. pilihan mengganti bahasa. Ya, kalau memang program ini akan digunakan oleh semua orang, gunakanlah bahasa yang dimengerti oleh semua orang, misalnya bahasa internasional, bahasa Inggris. Nah, kalaupun nanti biar mempermudah, di dalam itu baru ada pilihan. Baru ada pilihan mau bahasa Indonesia atau mau bahasa Inggris. Ya. Jadi pernah nggak Anda menggunakan ATM? Dapat pernah menggunakan ATM nggak? Pernah Pak. Nah, di ATM itu kan pertama kali pilihan pertama itu kan milih bahasa. Mau bahasa Indonesia atau mau bahasa Inggris. Inggris. Mungkin ada 2 pertanyaan di situ. Silakan pilih bahasa, di bawahnya ada bahasa Inggris pula. Kalau silakan pilih bahasa Indonesia apa? Please. Select your language. Ya, select language kan. Nah, jadi ada 2 kalimat dulu di atasnya, kalimat bahasa Indonesia dan kalimat bahasa Inggris. Setelah dia memilih bahasa Inggris, ya sudah selanjutnya akan bahasa Inggris. Setelah dia memilih bahasa Indonesia, selanjutnya akan bahasa Indonesia. Jadi di awal saja yang hanya pakai 2 bahasa. Tapi setelah dia memilih, selanjutnya program akan menampilkan 1 bahasa. Jadi Anda pernah masuk ATM, nah ceklah di ATM tuh. Ya, ada pilihan bahasa pertama kali, nak bahasa Indonesia atau nak bahasa Inggris. Aku lupa waktu di Arab dulu aku pakai bahasa apa? Saya pernah pakai ATM di Arab, tapi saya lupa. Muncul pertama kali huruf Arab apa bahasa Inggris pertama kali muncul, aku lupa. Lupa saya dulu. Karena saya dulu didampingi orang lain waktu ke ATM di Arab itu. Jadi saya lupa apa bahasa Arab pertama kali muncul ya. Ya baru kita pilih atau muncul bahasa Inggris. Saya lupa. Ya lah kalau ke Arab lagi aku cek lagi. Di Arab itu bahasa pertama kali muncul ATM-nya itu bahasa Arab atau bahasa Inggris pertama kali ATM-nya muncul. Aku lupa aku. Ya. Ya setelah itu baru kita milih bahasa kan. Nah baru muncul bahasa Inggris. Kalau yang memilih bahasa Arab, dia muncul bahasa Arab. Nah tapi aku lupa. Pertanyaan pertama tuh apa lupa aku. Lupa malah lama juga dari Arab. Lama juga dari Arab ya. Oke silakan. Yang lain. Jadi pertanyaan pertama tuh dari awal bahasanya nggak dipilih bahasa apa. Di awal sudah ditanya baru kaget jalan. Kalau dia milih bahasa Palembang, bahasa Palembang terus kayak bahasa Jakarta terus ya. Bahasa Aceh terus. Nah, bisa seperti itu buat program. Ya. Oke, silakan yang lain. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih, Pak. Ya, silakan sebutkan namanya biar saya tahu. Karena saya mengabdikan di layar monitornya semua orang muncul. Jadi saya nggak tahu siapa yang bertanya. Silakan. Nah, pertanyaan saya, kenapa N itu dia pakai merah? Nah, mungkin ada yang bisa jawab. Kenapa N? Kalau perintah N itu background-nya kotak warna merah. Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Nggak pernah ada hijau. N kotak warna hijau. Tapi N itu akhiri, itu kotaknya warna merah. Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Mungkin untuk lebih memudahkan kita mencari. Nah, tidak. Itu karena model mental manusia. Manusia sudah dibentuk di lampu merah tuh merah itu stop, hijau tuh jalan. Nah, jadi sudah tertanam di otak manusia kalau yang merah itu berarti untuk mengakhiri atau stop. Tapi kalau hijau itu untuk melanjutkan atau jalan. Coba kalau lampu merah dibalik. Seandainya lampu merah itu jalan itu warna merah, hijau itu berhenti. Nah, mungkin N itu juga kaget warna hijau. Nah, tapi karena mental kita sudah terbentuk, setiap yang merah itu berarti sesuatu yang berhenti, sesuatu yang stop. Nah, itu kan sesuatu yang berakhir. Nah, itu merah. Nah, itulah kenapa N dikasih warna merah, biar model mental manusia terbentuk. Kehidupan sehari-hari kita begitu selalu. Hijau pasti lanjut, merah berhenti. Nah, itu. Jadi kalau membuat program jangan salah. Ketika program Anda tuh untuk memberhentikan atau menyetop sesuatu, kasihlah warna merah di background programnya. Tapi kalau program Anda tuh untuk melanjutkan, next, lanjut atau apa, kasihlah warna hijau.
Jadi orang mudah. Walaupun dia tidak ngerti bahasa Palembang, tapi dia dengan gambar itu dia tahu. Oh, gambar ini hijau. Oh, berarti ini perintah untuk melanjutkan. Oh, gambar ini merah. Oh, ini berhenti atau stop. Nah, itu ya. Jadi enggak. Walaupun tidak ngerti bahasa Palembang, tidak ngerti bahasa Inggris, tapi orang bisa menggunakan program tersebut. Karena dia sudah ada di mental dia, hijau lanjut, merah stop. Nah, itu ya. Itu kenapa kita harus membangun model mental dalam program. Mungkin banyak lagi warna-warna yang melambangkan sesuatu selain merah, hijau, apalagi lambang-lambang sesuatu itu ya. Gitu. Yang identik lah, kalau warna ini artinya ini, warna ini artinya ini. Setahu saya merah dan hijau. Mungkin yang lain ada mungkin ya. Nah, kalau hitam misalnya, apa artinya kalau hitam? Gitu. Ada yang tahu kalau hitam? Apa artinya kalau hitam? Berbahaya. Nggak tahu ya. Ya, hitam itu berarti kan tidak jelas gitu. Misalnya ngehang. Nah, kalau ngehang itu kan kadang hitam layarnya kan. Hitam bae berarti. Nah, oh berarti itu program ini lagi ngehang gitu. Lagi apa? Tidak jalan gitu. Nah, jadi warna hitam dia. Tapi kalau lagi jalan kan programnya tidak berwarna hitam. Ada warna-warni yang muncul di program itu. Tapi ketika programnya bermasalah, dia muncul layar hitam di monitornya bahwa program ini lagi bermasalah atau lagi tidak jalan. Biasanya mental kita terbentuk sama itu kan. Di mana-mana kalau kamu membuat nyingok program, nah handphone aku juga kalau lagi hang, handphone aku hitam, beda muncul misalkan. Oh, berarti handphone aku lagi hang gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau handphone aku pas lagi hang di warna hijau kan bingung aku. Nah, warnanya hijau, ngapa handphonenya tidak kasih reaksi kan? Jarang kan? Setahu saya kalau handphone saya lagi hang pasti layarnya jadi hitam. Gitu ya. Gitu. Nah, masih banyak lagi lah lambang-lambang warna yang menggambarkan sesuatu gitu ya. Ya, silakan yang lain, masih ada waktu kita. Ya, kalau tidak ada kita akan UTS. Ya. Siap ya untuk UTS ya? Siap nggak? Faisal Sultan siap UTS? Ya, kalau nggak ada kita akan UTS nih. Ya? Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan ya? Izin bertanya, Pak. Nah, alhamdulillah ada jadi UTS. Silakan. Itu yang di bagian gaya interaksi yang di slide 17 itu kan ada ini, Pak. Ada yang bahasa arahan, menu, bahasa tapi, borang, formulir, dialog soal jawab, dan link. Nah, itu yang paling bawah itu ada manipulasi langsung. Itu maksudnya yang bagaimana, Pak? Oh, ya, manipulasi langsung itu kan tadi yang dia misalnya Windows itu kan cukup diganti dengan gambar membuka suatu program itu cukup diganti dengan gambar Windows misalnya. Dengan ketika kita mengklik gambar Windows, program Windows akan terbuka. Untuk menutup program cukup diganti dengan gambar silang. Nah, ketika kita mengklik silang, program akan tertutup. Padahal sebenarnya di balik gambar itu ada perintah-perintah yang harus diketik sebenarnya. Kalau dia memakai bahasa arahan atau memakai perintah teks, itu harusnya banyak diketik. Tapi dengan cukup Anda mengklik satu gambar, perintah teks tadi sudah diwakili oleh gambar itu. Padahal di belakang itu banyak sekali perintahnya. Open Windows itu mungkin tidak hanya sekedar satu langkah, mungkin banyak langkah yang harus dilakukan sehingga baru Windows-nya terbuka. Tapi kita nggak perlu menghafal perintah teks itu gitu. Ya, cukup Anda mengklik sesuatu gambar, dia sudah akan muncul perintah-perintah, sudah akan muncul apa yang Anda kehendaki. Nah, ya seperti kita sekarang kalau Anda misalnya pengen membuka file, kan kalau membuka file pakai bahasa arahan itu open, harus diketik open, ya, nama file, terus extensionnya.
Misalnya titik doc ya nama file titik doc, karena Pali akan banyak, ada Pali doc, Pali JPG, Pali apa. Yang hanya saya buka pengen Pali titik doc. Nah, maka diketik open spasi Pali titik doc. Tekan enter, baru terbuka. Tapi sekarang kan tidak perlu kita seperti itu. Cukup Jingok BD Explorer, ada Pali doc, klik 2 kali. Langsung muncul Pali doc terbuka. Nah, itu kan itu sudah manipulasi kan. Tapi kalau waktu saya menggunakan DOS dulu, saya harus ketik benar open atau delete Pali titik doc. Maka yang terhapus hanya file Pali doc. Kalau sekarang nggak perlu, cari aja nama filenya, klik kanan, klik kanan ada pilihan kan, delete, enter, atau klik kanan, pilih gunting, enter gitu. Sudah. Jadi langsung terhapus dia kan. Nah itu ya. Jadi sekarang lebih mudah gitu, nggak perlu menghafal. Tapi kalau pakai perintah teks untuk menghapus file Pali, maka Pak delete Pali titik doc. Kalau Anda pengen coba Anda ke MS DOS itu di mana ya? Di Explorer itu ada ya? Di mana ya? Di Windows itu ada untuk itu tuh. DOS itu lupa aku. Atau kalau Windows ini ya, aku nggak tahu kalau Windows yang sekarang ya. Nah, coba Anda ketik delete bintang titik bintang di hard disk Anda. Tapi balik ke MS DOS dulu. Ada yang pernah nyoba nggak? Anda ke DOS dulu, ke MS DOS, ketik delete bintang titik bintang. Kalau hard disk Anda di C, berarti delete bintang titik bintang C.2. Coba tes dulu. Ya. Oke, baru lapor ke aku. Apa dia akhir hasilnya? Ya. Ngerti tidak? Dion pernah belum? Kalau saya cari di MS-DOS, kemudian saya klik delete bintang titik bintang C.2, apa yang terjadi? Ngapus semua data di C. Nah, semua data di C kamu terhapus. Baru kamu lapor ke aku, Pak, ngapa terhapus segala? Salah kau, ngapa kau coba main itu ya? Nah, tapi kalau pakai Windows kan tidak ada seperti itu, pakai Windows kan? Pakai Windows kan kita pacak milih-milih kan, nah milih-milih, klik, ya baru kita delete. Nah, tapi kalau pakai DOS dia bisa powerful gitu, bisa semua data terhapus dengan satu baris perintah gitu. Jadi kalau kita pakai Windows kan agak rumit, agak berat. Ya. Jadi itulah manipulasi. Jadi perintahnya sekali, tapi dia bisa melaksanakan banyak teks-teks di belakang itu. Perintah teks setelah itu, tapi tidak muncul di kita, biar komputer yang ngetik teks itu, kita cuman milih warna atau gambar baik ya. Itu tadi Tempo Bolon yang nanya tadi atau ya benar apa Sianturi yang nanya tadi? Iya Pak. Oh, ya Sianturi itu ya. Oke, yang lain silakan yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup? Cukup ya? Cukup ya? Kalau nggak ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan nih ujian tengah semester ya. Ya, siapkanlah ya. Siapkanlah pelajarannya, materinya ya. Nanti kita ujian semester di pertemuan ke-8. Ya. Oke ya. Sampai jumpa di pertemuan ke-8 kalau ujian semester. Kaget ini belum. Ini baru pertemuan ke-berapa? Santai lah. Kaget di pertemuan ke-8 kita ujiannya. Sekarang belum Sekarang belum. Kaget. Kalau pertemuan ke-8 kaget baru ujian semester, tengah semester. Sekarang belum. Santai deh. Oke, kalau tidak ada lagi saya rasa cukup ya. Sampai jumpa ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk sama-sama. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Yuk. Oke ya, saya tutup ya. Ya Pak. Oke ya. Oke. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.